Selamat datang channel Trading for Beta Life. Di video ini saya coba analisa satu menit secara teknikal saat ini masih sideways, masih berada di sekitar daerah support kuat ya. Dan ternyata BlackRock mulai melepas hampir sebagian besar sahamnya. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham MBMA. Saham MBMA bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat ditutup bertahan di 535. Secara teknikal MBMA saat ini masih sideways, garis EMA 50 masih berupa resisten kuat karena beberapa kali sebelumnya MBMA mencoba naik ini selalu gagal, dan saat ini garis EMA 50 di sekitar 570. Tadi di bawahnya masih ada garis EMA 150 di harga 520 yang masih berupa support yang lumayan kuat untuk saham MBMA. Jadi secara teknikal saat ini masih oke untuk tren jangka menengah, karena ini masih akan sideways selama masih kuat di atas garis EMA 150 ini. Apalagi di bawahnya sebenarnya masih ada support psikologis di harga 500. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk MBMA, hari Jumat kemarin asing masih masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Di broker summary juga terpantau ini ada sedikit akumulasi. Tapi kalau pemberitaan dengan judul sisa-sisa kepemilikan BlackRock di MBMA di akhir tahun 2025. Jadi ternyata BlackRock mulai melepas saham MBMA. Saat ini hanya tersisa sebagian kecil saja kepemilikan BlackRock di MBMA ini. Tapi selain BlackRock, sejumlah pemodal kakap masih terus menambah kepemilikan. Cuma BlackRock kan terpantau mulai keluar. Oke, jadi untuk MBMA, secara teknikal maksudnya masih oke untuk coba dipantau selama masih kuat di atas garis EMA 150, jadi masih bisa coba tunggu di sekitar 500 sampai 520 untuk target entry-nya, tapi target swing jangka pendek tetap coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 580. Jika terpantau MBMA mencoba break garis EMA 50 sampai 580 selalu gagal break, cara pergerakan masih akan sideways, malah takutnya ada potensi jebol garis EMA 150. Jadi pertimbangkan untuk swing, jadi terpantau MBMA mencoba break garis EMA 50 masih gagal. Atau apabila teman-teman tidak mau swing, masih mau hold terus selama garis EMA 150 tidak tembus juga masih oke, dengan target hijaunya di 620 sampai 650. Nah, cara pergerakan MBMA masih oke menurut saya selama masih di atas garis EMA 150 ini. Sekarang saya coba update pergerakan dari saham INKP. INKP sebelumnya sempat kita bahas pada saat terkoreksi mengatas garis EMA 50. Dan bisa kita lihat, INKP berhasil rebound dari garis EMA 50 ini. Dan memang sebelumnya, seperti penjelasan saya sebelumnya, garis EMA 50 masih berupa support kuat karena setiap kali INKP mengetes ini masih bisa bertanda rebound. Jadi menarik pada saat kemarin terkoreksi ke garis EMA 50 ini bisa kita coba pantau untuk entry di sekitar garis EMA 50. Dan bisa kita lihat hari Jumat naik 4% dan sempat menyentuh target di 8.300. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk INKP. Bisa kita lihat asing memang beberapa hari sebelumnya sempat keluar, tapi hari Jumat asing kembali masuk walaupun jumlah tidak besar. Kenaikan 4% lebih ini juga terpantau nih masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk INKP, menurut masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break 8.300 sampai maksimal 8.500. Tapi teman-teman harus jadikan 8.300 dan 8.500 untuk target take profit apabila INKP minggu depan gagal melewati target harga ini. Secara pergerakan, INKP saat ini mulai sideways. Jika teman-teman mencoba resistnya masih gagal, cara pergerakan tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke 8.000 sampai garis EMA 50 kembali. Yang saat ini sekitar 7.850. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham INKP, lebih oke untuk saat ini adalah coba tunggu kembali di sekitar 8.000. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah di sekitar garis EMA 50, tidak mau swing di sekitar 8.300 karena secara teknikal INKP masih oke untuk tren jangka menengah, teman-teman bisa jadikan 8.000 untuk trail stopnya. Selanjutnya saham Tekim, coba kita lihat secara teknikal hampir mirip dengan INKP, tapi Tekim saat ini sudah berada di garis EMA 50. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini, Tekim mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Dan di bawahnya juga 7.000 sebenarnya masih berupa di area support. Jadi garis EMA 50 di 7.100 secara candle sebenarnya ini belum terkonfirmasi break. Jadi sebenarnya masih berupa di area support, cuma secara candle Tekim tidak seoke INKP. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk Tekim, naik 2% lebih, asing juga terpantau masuk, tapi ini hanya akumulasi kecil. 1 minggu terakhir asing mulai keluar. Di broker summary juga terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Tekim apabila teman-teman mau coba entry juga masih bisa coba dipantau.
Lebih oke entry apabila taking bisa naik di atas 7.100 minggu depan. Dan target kenaikan terdekat di 7.300 untuk target swingnya, sama target berjauh di resisten kuatnya di zona 7.500 sampai 7.600. Dan sebaiknya jangan entry apabila taking minggu depan gagal bertahan di atas 7.100. Ya, walaupun di bawahnya masih ada 7.000, secara teknikal sudah mulai lebih beresiko apabila taking ternyata turun di bawah garis EMA 50. Nah, cara pergerakan ada potensi untuk melanjutkan low-nya dengan target penurunan berikutnya di 6.800 sampai garis EMA 150 di 6.725. Sekarang saya akan coba analisa saham INDF. INDF secara teknikal memang belum oke. Secara tren sebenarnya masih downtrend, tapi hari Jumat naik 3% mencoba untuk rebound dari 6.600. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk INDF. Bisa kita lihat asing 3 hari terakhir mulai masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi. Sehingga untuk INDF, Musa bisa coba dipantau untuk spekulatif buy apabila INDF bisa naik di atas 6.800. Karena jika terpantau minggu depan bisa naik di atas 6.800, ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 7.000 sampai target berjauh di 7.250 untuk target kenaikan terdekatnya. Jadi untuk INDF, wait and see dulu. Bisa entry apabila bersih naik di atas 6.800 dan sebaiknya jangan entry jika terpantau INDF masih kesulitan untuk break ke 6.800. Nah, cara pergerakan INDF masih berpotensi lanjut membentuk low dengan target penurunan berikutnya di 6.500 jika terpantau minggu depan gagal naik di atas 6.800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.